Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem ekonomi moneter ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Nah, ketika kita berbicara makroekonomi, maka setiap aktivitas perdagangan mau tidak mau pasti akan sangat bersinggungan dengan uang, di mana uang ini nantinya kita akan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi moneter. Dari sini maka dapat kita simpulkan sistem moneter ini nantinya pasti akan sangat begitu berdampak pada aktivitas yang terjadi pada ekonomi makro. Di sini pertama kita akan membahas apa itu terkait uang dari sudut pandang moneter ataupun sudut pandang makroekonomi. Ketika kita berbicara uang itu adalah salah satu bagian dari sebuah aset. Sehingga ketika kita berbicara aset, sebenarnya aset itu bisa berbentuk uang ataupun bisa berbentuk barang seperti Anda memiliki rumah, kendaraan, dan segala macamnya. Nah, sedangkan di sini bisa kita katakan ketika Anda memiliki aset yang berupa uang, maka secara otomatis semakin banyak uang yang Anda punya, maka seharusnya Anda mampu membeli barang atau jasa yang ingin Anda inginkan. Nah, ketika Anda bisa membeli barang atau jasa yang Anda inginkan, maka kita bisa mengatakan bahwa dengan Anda memiliki ketersediaan uang, maka secara otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa diukur dengan mudah. Kenapa? Karena dengan semakin banyak uang atau semakin meningkat jumlah tabungan uang Anda, maka secara otomatis setiap masyarakat itu tidak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan mereka setelah memenuhi kebutuhan sehari-hari masih bisa melakukan saving, maka dikategorikan tingkat kesejahteraannya itu bagus. Tetapi sebaliknya, ketika dalam sebuah masyarakat individu-individu tidak memiliki sejumlah uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka bisa kita bilang mereka akan kesulitan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang mereka inginkan. Kemudian di poin yang ketiga dikatakan uang itu merupakan salah satu aset yang memiliki likuiditas yang tinggi. Nah, yang kita maksud likuiditas yang tinggi, kita akan bilang likuiditas yang tinggi itu adalah aset yang dapat dengan mudah dicairkan. Nah, ketika kita bicara aset yang dapat dengan mudah dicairkan, artinya uang itu berarti merupakan aset yang sangat mudah ditukarkan dengan barang ataupun jasa. Nah, jadi kita akan bilang ketika masyarakat memiliki cukup banyak aset selain uang, katakanlah suatu individu memiliki rumah yang cukup banyak, kendaraan yang cukup banyak, rumah sakit yang cukup banyak, katakanlah sepeda motor yang cukup banyak, tetapi biasanya barang-barang yang kita sebutkan tadi itu tidak memiliki likuiditas yang tinggi, sehingga ketika orang yang bersangkutan itu menginginkan untuk membeli barang atau jasa, mereka akan kesulitan karena aset-aset yang mereka miliki itu tidak dengan mudah ditukarkan dengan barang yang bersangkutan. Sebagai contoh, katakanlah Anda memiliki cukup banyak rumah. Suatu saat Anda ingin katakanlah membeli pakaian atau tas baru. Tanpa memiliki uang sepeser pun, yang Anda punya hanyalah aset berupa rumah, sehingga ketika Anda ingin membeli pakaian atau tas baru tadi, Anda akan cukup sulit karena Anda harus menjual rumah Anda dulu
Anda konversikan menjadi uang, baru uang itu bisa Anda gunakan untuk membeli rumah, membeli tas, ataupun pakaian yang Anda inginkan. Tetapi sebaliknya, ketika Anda tidak punya rumah yang banyak, tetapi Anda punya uang yang cukup banyak, Anda ingin membeli pakaian atau tas seperti yang kita contohkan di awal, maka Anda dapat dengan mudah membeli tas atau pakaian yang Anda inginkan dengan menukarkan uang Anda dengan barang yang ingin Anda beli. Itu yang kita sebut, berarti kita akan bilang uang itu memiliki likuiditas yang tinggi. Sehingga ketika kita membagi tingkat likuiditas, uang itu masuk dalam kategori M1 karena mudah ditukarkan dengan barang atau jasa yang kita inginkan. Di sini kita akan diperlihatkan terkait dengan fungsi uang. Di sini akan ada 4 fungsi uang yang akan kita bahas. Yang pertama adalah uang itu digunakan sebagai media alat tukar. Maksudnya uang digunakan sebagai media alat tukar dengan kita memiliki uang, baik itu nantinya dalam bentuk uang kertas atau uang logam, maka dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang atau jasa yang kita inginkan. Nah, ketika hal ini terjadi, di mana kita menukarkan uang kita dengan barang atau jasa, maka itu disebut dengan fungsi uang sebagai alat tukar. Yang kedua, fungsi uang adalah sebagai satuan hitung. Hal ini terkait dalam aktivitas perdagangan. Perdagangan itu akan menjadi mudah, terutama dalam aktivitas jual ataupun beli, jika barang yang dijual atau yang dibeli itu ada harganya. Nah, ketika kita ingin membeli barang, katakanlah satu item dengan harga 200.000, satu item dengan harga 300.000, itu menunjukkan bahwa uang di sini sebagai satuan hitung. Dengan adanya uang, maka barang-barang atau jasa-jasa yang nantinya diperdagangkan itu memiliki harga. Dengan barang-barang tersebut memiliki harga, maka aktivitas perdagangan internasional ataupun aktivitas perdagangan domestik itu akan jauh lebih mudah. Tapi kalau harga itu tidak ada atau satuan hitung itu tidak ada, maka kita akan kesulitan dalam aktivitas perdagangan. Sehingga fungsi yang kedua kita akan menyebutkan dengan adanya uang, aktivitas perdagangan itu akan jauh lebih mudah karena setiap barang atau jasa itu nanti akan ada label berupa harga. Kemudian yang ketiga adalah uang itu bisa digunakan sebagai penyimpan nilai. Sampai sejauh ini ketika kita ingin menyimpan kekayaan kita, cara yang paling mudah salah satunya adalah menyimpan dalam bentuk uang. Nah, sehingga ketika kita menyimpan kekayaan kita dalam bentuk uang, artinya dalam bentuk menabung di bank katakanlah, yang nanti kita fungsikan untuk aktivitas kebutuhan kita di lain hari, maka bisa dikatakan di sini uang memiliki fungsi yang ketiga, yaitu sebagai penyimpan nilai. Kemudian fungsi yang keempat, seperti yang kita bahas di sebelumnya, fungsi keempat adalah uang itu merupakan aset likuiditas yang memiliki likuiditas paling tinggi di antara aset-aset lainnya. Hal ini hampir sama seperti pengertian dengan fungsi uang yang pertama, yaitu sebagai alat tukar. Dimana ketika kita memiliki cukup banyak uang atau kita memiliki uang, bisa kita tukarkan dengan barang-barang apapun yang kita butuhkan setiap waktu. Nah, setidaknya ada 4 terkait dengan fungsi uang. Bentuk uang di sini akan kita coba bedakan. Yang pertama kita sebut dengan uang komoditas dan yang kedua kita sebut dengan uang fiat. Uang komoditas itu adalah kita sebut juga dengan nama biasanya uang barang. Nah, uang komoditas itu biasanya berbentuk komoditas atau berbentuk barang dengan dia memiliki nilai intrinsik. Nah, sehingga ketika kita bicara uang komoditas itu biasanya bentuknya berupa barang dan dia punya nilai intrinsik. Sedangkan ketika kita berbicara uang fiat,
Nah, uang fiat ini biasanya bentuknya apa? Nah, bentuknya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah biasanya ketika menetapkan uang fiat di beberapa negara pasti akan membedakan uang fiat itu biasanya dalam bentuk uang kertas ataupun dalam bentuk uang logam. Nah, kemudian perbedaan uang fiat dengan uang komoditas itu biasanya terletak pada yang kita sebut dengan nilai intrinsik. Ya. Uang komoditas memiliki nilai intrinsik, sedangkan uang fiat itu tidak memiliki nilai intrinsik. Nah, jadi apa yang disebut dengan nilai intrinsik itu? Nah, nilai intrinsik itu adalah nilai bahan pembentuk uang tersebut. Nah, sederhananya kita akan bilang uang komoditas itu dicontohkan katakanlah dengan emas. Kita akan mengatakan emas itu walaupun tidak diakui sebagai alat tukar atau tidak diakui sebagai uang, dia punya nilai yang cukup tinggi. Kenapa? Ya karena bahan atau nilai pembuatnya itu berupa emas, nilainya pasti akan tinggi. Sedangkan ketika kita bicara uang fiat, yang kita tadi bicara itu adalah uang kertas sama uang logam. Kertas yang digunakan sebagai aktivitas transaksi itu kan sebenarnya tidak ada harganya jika dibandingkan dengan emas. Tetapi di sini kita akan bilang ya kertas yang dimana di situ ada nominalnya dan disahkan oleh pemerintah itu akan menjadi ada nilainya. Nah, sehingga kita akan bilang nilai intrinsik itu adalah nilai pembuatnya. Sehingga kita akan bilang ya fiat itu sebenarnya kalau uang fiat itu sebenarnya kalau tidak disahkan oleh pemerintah maka kertas itu tidak akan ada nilainya. Berbeda dengan emas. Nah, ketika kita bicara emas, walaupun tidak disahkan atau tidak ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan emas itu berharga, dengan sendirinya masyarakat itu bisa menilai bahwa emas itu merupakan bahan logam yang mempunyai nilai yang paling tinggi. Itu adalah perbedaan yang kedua. Yang pertama tadi uang komoditas itu bentuknya dalam bentuk komoditas atau barang. Kalau uang fiat itu biasanya dalam bentuk uang kertas atau uang logam, pokoknya yang disahkan oleh pemerintah. Yang kedua, uang komoditas itu punya nilai intrinsik yang tinggi karena bahan baku pembuatnya itu mahal atau berharga. Sedangkan kalau uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik yang tinggi karena bahan baku pembuatnya itu tidak berharga sebenarnya. Contohnya tadi uang kertas. Nah, itu yang kita bahas terkait dengan bentuk uang ketika kita bagi menjadi dua, yaitu uang komoditas dan uang fiat. Nah, kemudian ketika kita coba bedakan lagi jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, yang pertama kita akan bahas ada yang kita sebut dengan mata uang atau currency. Jadi kita akan bilang di masing-masing negara nantinya itu pasti akan memiliki mata uang, di mana mata uang di masing-masing negara itu punya kecenderungan yang berbeda-beda. Katakanlah ketika kita bicara Indonesia, maka kita akan menggunakan rupiah. Ketika kita berada di Malaysia, kita akan menggunakan ringgit. Ketika kita berada di Amerika, kita akan menggunakan dolar. Nah, mata uang yang berbeda-beda yang digunakan di setiap negara sebagai alat pembayaran yang sah itu yang kita sebut dengan mata uang currency. Nah, kemudian yang kedua di sini ada money stock. Money stock itu adalah jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Nah, biasanya semakin tinggi tingkat perekonomian di suatu negara, maka money stock yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Semakin sering atau semakin banyak intensitas perdagangan yang dilakukan di suatu daerah atau negara, maka ya mereka memerlukan money stock yang cukup banyak pula. Kemudian ada uang kartal. Nah, uang kartal itu apa? Uang kartal itu adalah ya uang yang digunakan untuk aktivitas perdagangan atau pembayaran
sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan untuk konsumsi. Nah, ketika kita bicara uang kartal itu biasanya terdiri dari uang kertas sama uang logam yang biasanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian setelah ada uang kartal, di situ juga ada yang kita sebut dengan uang giral. Nah, ketika kita berbicara uang giral ini sebenarnya bukanlah alat tukar yang sah. Nah, ketika kita bicara bukanlah alat tukar yang sah, biasanya uang giral ini bisa diciptakan oleh bank umum. Ya. Nah, tetapi kalau kita bicara uang kartal itu biasanya diterbitkan oleh bank sentral. Kalau di Indonesia kita akan menyebutnya itu adalah BI. Jadi yang boleh menerbitkan uang kertas atau uang logam itu adalah Bank Indonesia. Sedangkan kalau uang giral itu alat tukar yang sah, ya. Alat tukar yang sah tapi yang menerbitkan boleh bukan BI. Contohnya apa? Kita akan bilang alat tukar di sini yang dimaksud adalah dengan adanya surat berharga, kemudian adanya cek, biljet, ataupun ATM yang Anda punya, itu adalah contoh uang giral, di mana setiap bank komersial itu bisa menerbitkan tabungan, bisa menerbitkan cek, bisa menerbitkan debit card, ya, di mana nantinya itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran, tapi tidak sefleksibel ketika kita memiliki uang kartal. Karena ketika kita memiliki uang kartal, kita bebas melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Tetapi ketika kita menggunakan uang giral, tidak setiap aktivitas perdagangan yang nantinya kita lakukan, misalkan jual beli yang kita lakukan, itu bisa dibayar menggunakan cek. Itu yang kita sebut dengan uang giral. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu uang kuasi. Nah, uang kuasi ini adalah uang yang memang sengaja disimpan dalam kurun waktu tertentu, dan nanti si penyimpan atau nasabah, ya, tidak bisa menggunakannya sebagai alat pembayaran dalam waktu tertentu juga. Jadi ketika kita bicara uang kuasi, penggunaan uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar itu nanti bisa digunakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak nasabah ataupun pihak banknya. Contoh uang kuasi itu adalah deposito. Katakanlah ketika kita menabung di bank, kemudian kita memilih item deposito, maka ketika kita sudah terlanjur mendepositokan uang kita di bank dengan jangka waktu katakanlah per 3 bulan, maka selama kurang lebih per 3 bulan, uang yang sudah Anda simpan di bank itu tidak akan bisa Anda ambil untuk aktivitas pembayaran atau transaksi lainnya. Itu yang kita sebut dengan uang kuasi. Sehingga yang membedakan dengan uang giral, ketika kita bicara uang giral, ya uang kita bisa disimpan di bank. Tetapi ketika kita ingin menggunakan kapanpun, dimanapun, dan saat itu juga, itu bisa. Beda dengan uang kuasi, sama-sama disimpan di bank, tapi penggunaannya itu akan diatur sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati dengan pihak perbankan. Nah, itu ketika kita bicara jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Indonesia, kemudian uang giral, uang kuasi diterbitkan oleh bank umum, sementara mata uang currency itu setiap negara itu berhak memiliki mata uang yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan pemerintah yang ada di negara tersebut. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan sistem bank sentral perbankan. Ketika kita berbicara terkait sama bank sentral, kita akan bilang masing-masing negara itu pasti akan memiliki bank sentral. Katakanlah Indonesia memiliki Bank Indonesia, kemudian Malaysia yang memiliki Bank Sentral Malaysia sendiri, Amerika juga memiliki bank sentralnya sendiri yang kita sebut dengan Fed itu. Di mana biasanya tugas dari bank sentral itu setidaknya tugas utamanya adalah bagaimana menjaga agar
harga-harga yang ada di negara atau wilayahnya itu stabil. Kemudian, selain menjaga stabilitas harga, Bank Sentral juga harus menjaga nilai dari mata uang yang ada di negaranya, yang kita sebut dengan currency tadi. Nah, jadi akan ada alasan yang jelas sekarang kenapa di masing-masing negara harus ada bank sentral. Karena ketika ada bank sentral, maka peredaran uang yang ada di suatu negara tersebut pasti akan terjaga. Nah, ketika peredaran uang tersebut terjaga, maka secara otomatis harga-harga itu nantinya pasti akan stabil. Nah, kenapa harga bisa stabil ya? Karena ketika barang yang ada itu berimbang dengan jumlah uang yang ada. Jangan sampai katakanlah permintaan dan penawaran uang itu tidak sinkron. Ketika permintaan dan penawaran uang tidak seimbang, maka biasanya akan menyebabkan inflasi atau deflasi. Sehingga ketika ada inflasi atau deflasi, maka secara otomatis harga yang ada di suatu negara tersebut tidak akan mungkin stabil. Yang kedua, ketika kita bicara bank sentral, itu dia juga harus menjaga nilai mata uangnya. Maksudnya menjaga nilai mata uang ini seperti apa? Kita akan berbicara perdagangan dewasa ini tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik saja, artinya perdagangan hanya terjadi antar warga negara saja. Tetapi ada kalanya perdagangan yang terjadi itu biasanya terjadi antar negara yang kita sebut dengan aktivitas ekspor dan impor. Ketika kita bicara aktivitas ekspor impor, maka secara otomatis aktivitas pembayarannya pasti akan menggunakan mata uang yang berbeda. Katakanlah kalau kita beli barang dari Amerika Serikat, maka secara otomatis kita tidak akan membayar menggunakan rupiah. Karena ketika kita membeli barang dari Amerika Serikat, maka kita harus membayar menggunakan mata uang dolar. Nah, supaya kita bisa membayar dalam bentuk dolar dan nilainya di rupiah yang kita keluarkan tidak terlalu banyak, maka salah satu caranya adalah bagaimana bank sentral dalam menjaga nilai mata uang kita rupiah itu agar tetap stabil di mata dunia internasional. Nah, itu adalah tugas dari bank sentral. Nah, bank sentral itu wajib menjaga yang namanya tingkat inflasi terkendali. Jadi kita akan bilang inflasi itu ada dua dampak, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Bisa kita katakan inflasi itu berdampak positif karena kita akan bilang inflasi itu adalah salah satu indikator bahwa negara tersebut pertumbuhan ekonominya meningkat. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Pertumbuhan ekonomi meningkat itu bisa tercermin dari aktivitas perdagangan yang semakin pesat. Aktivitas perdagangan yang semakin pesat itu bisa dilakukan salah satu caranya hanya dengan menambah jumlah uang beredar. Semakin banyak jumlah uang beredar, aktivitas perdagangan harusnya juga akan semakin meningkat. Nah, ketika aktivitas perdagangan semakin meningkat, ya pertumbuhan ekonomi juga pasti akan naik nantinya. Itu ketika kita berbicara ya tingkat inflasi ternyata berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi ada kalanya tingkat inflasi itu berdampak negatif. Ketika berdampak negatif ini, maka ini tugasnya bank sentral supaya inflasi itu tetap terkendali. Kenapa inflasi dikatakan berdampak negatif? Karena biasanya dengan adanya inflasi, jumlah uang beredar semakin tinggi, maka biasanya daya beli masyarakat akan mengalami penurunan karena harga-harga punya kecenderungan akan semakin naik. Nah, itu adalah fungsi dari bank sentral secara umum. Nah, sedangkan di Indonesia kita akan bilang bank sentral di Indonesia itu kita sebut dengan yang namanya Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini sebenarnya ya hampir sama seperti tugas yang sudah diemban oleh bank sentral yang ada di masing-masing negara. Persamaan yang pertama adalah bank sentral di Indonesia itu sifatnya adalah independen.
bank sentral di negara lain juga pasti sifatnya independen. Maksud dari independen di sini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral yang kita sebut dengan kebijakan moneter itu. Biasanya kendali penuhnya ada di Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu bisa secara leluasa mengatur bagaimana peredaran uang melalui kebijakan moneter yang dia punya. Sedangkan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia ini ada evolusinya. Ya. Jadi ada beberapa perubahan. Yang pertama kita akan bilang di Indonesia bank sentral itu pertama dia sebagai bank sirkulasi. Jadi yang mengatur banyaknya uang yang beredar di masyarakat, kemudian berubah menjadi agen pembangunan oleh pemerintah ya. Jadi ketika Bank Indonesia dianggap sebagai agen pembangunan, maka pembangunan yang ada di Indonesia itu mau tidak mau pasti akan membutuhkan cukup banyak modal atau uang. Nah, untuk menyuplai pembangunan itu supaya cepat, merata dan segala macamnya, maka perlu peran bank sentral untuk membantu aktivitas pembangunan tersebut. Nah, bisa jadi dengan adanya bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, ketika pemerintah membutuhkan katakanlah sejumlah dana untuk mendirikan perusahaan BUMN, maka Bank Indonesia harus membantu terkait pendanaan tersebut. Itu yang kita sebut sebagai agen pembangunan dalam hal membantu pemerintah. Kemudian pada tahun 99 pada saat itu terjadi yang namanya krisis ekonomi di Indonesia, krisis moneter, maka akan ada perubahan lagi, di mana pada saat terjadinya krisis tersebut, maka tugas bank sentral itu hanya satu, yaitu bagaimana caranya agar rupiah itu stabil. Karena pada saat krisis, mata uang Indonesia cukup terpuruk jatuh jika dibandingkan dengan mata uang dari negara-negara lain. Inflasi yang cukup tinggi karena pencetakan uang yang cukup banyak. Salah satunya kenapa jumlah uang beredar cukup banyak ya karena tadi bank sentral dituntut untuk menjadi agen pembangunan oleh pemerintah. Ya, maka dari itu jumlah uang yang beredar pasti akan cukup tinggi karena Indonesia pada saat itu membutuhkan cukup banyak dana untuk membangun berbagai macam sarana prasarana infrastruktur. Salah satu caranya paling cepat adalah minta bantuan kepada bank sentral sehingga jumlah uang yang beredar cukup banyak. Dan yang kedua, banyaknya jumlah uang beredar sementara penggunanya hanya bangsa Indonesia sendiri, bangsa lain masih belum begitu mengenal terkait dengan rupiah, maka secara otomatis ya tingkat inflasi di kita itu cukup tinggi. Nah, sehingga pada tahun 99 diputuskan tugas bank sentral cuma satu, gimana caranya agar rupiah itu kembali stabil seperti sedia kala. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait dengan bank dan penawaran uang. Ketika kita bicara penawaran uang, berarti kita akan berbicara berapa uang yang seharusnya beredar di masyarakat. Itu adalah tugas dari Bank Indonesia. Yang pertama, kita akan bicara dana reserve atau dana cadangan. Dana cadangan ini kita akan berusaha mengasumsikan terlebih dahulu ketika ada bank seperti yang kita ketahui bersama, bank itu kan sebenarnya melakukan dua aktivitas utama. Yang pertama adalah funding dan yang kedua adalah dia harus lending. Nah, di sini kita asumsikan bank komersial, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah, hanya menggunakan fungsi yang pertama yaitu funding, menghimpun dana dari masyarakat. Nah, ketika tugas bank itu hanya menghimpun dana dari masyarakat, artinya hanya melayani aktivitas tabungan dari nasabahnya saja, ya, maka kita akan bilang ya
dana yang disimpan oleh nasabah ke bank itu kita sebut dengan dana reserve, yaitu tabungan atau deposito yang diterima oleh nasabah, namun bank itu tidak menggunakan sebagai media kredit atau membeli surat-surat berharga dan segala macamnya. Sehingga kita akan bisa contohkan, katakanlah Anda menabung uang di bank sebanyak 10 juta, dan 10 juta itu akan tetap tersimpan di bank tanpa bank itu menggunakan untuk fasilitas kredit atau membeli surat berharga atau bermain pasar valuta asing. Nah, itu yang kita sebut dengan dana reserve. Kemudian di sini, setiap bank ketika banyak orang yang nantinya menabung, maka secara otomatis bank itu mampu mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Katakanlah sebelum menabung, uang yang ada di dompet Anda itu ada 15 juta. Artinya uang beredar di masyarakat adalah 15 juta. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk menabung, katakanlah tadi 10 juta, maka bisa kita simpulkan bahwa uang yang sebelumnya berada di masyarakat 15 juta, karena Anda melakukan menabung tadi, kita akan bilang ya uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang sebanyak 10 juta. Jadi uang yang beredar sekarang tinggal 5 juta. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan semakin banyaknya orang yang menabung di perbankan, maka sebenarnya jumlah uang beredar itu akan semakin berkurang ketika bank tidak melakukan yang namanya lending atau kredit. Jadi ketika bank itu hanya digunakan sebagai fungsi menabung saja, makin banyak orang yang menabung, maka secara otomatis jumlah uang beredar itu akan semakin sedikit. Ya. Tetapi di sisi yang lain itu akan meningkatkan jumlah giro atau jumlah tabungan. Ya. Jadi kalau orang menabung, jumlah uang beredar semakin rendah, tapi jumlah tabungan itu akan semakin meningkat. Nah, ketika jumlah uang beredar semakin rendah dan jumlah tabungan itu yang meningkat cukup tinggi, di sisi yang lain penawaran uang itu tidak akan berubah. Ya, jadi uang yang beredar ke masyarakat atau uang yang nantinya diedarkan di masyarakat itu tidak akan berubah. Loh, kenapa kok nggak berubah? Ya karena bank hanya menjalankan satu fungsi, yaitu fungsi funding, hanya menghimpun dana dari masyarakat. Sehingga kita akan bisa menyimpulkan, jika bank menyimpan seluruh simpanannya dalam bentuk reserve atau cadangan, maka secara otomatis tidak akan bisa mempengaruhi penawaran uang yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana caranya supaya penawaran uang di masyarakat itu bisa berubah? Maka salah satu caranya selain melakukan aktivitas funding, maka perbankan juga harus melakukan aktivitas lending, artinya menyalurkan kredit. Kenapa? Karena dengan menyalurkan kredit, maka uang yang beredar di masyarakat, penawaran akan uang itu juga akan semakin meningkat nantinya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas yang kita sebut dengan pembuatan uang secara fraksional melalui reserve banking. Nah, di awal kita mengatakan bahwa penawaran uang itu hanya bisa tercipta oleh Bank Indonesia. Karena yang bisa menerbitkan uang atau yang melakukan penawaran uang, yaitu uang memperbanyak uang logam atau uang kertas, itu hanya Bank Indonesia. Sehingga yang bisa mengatur banyak sedikitnya jumlah uang beredar di masyarakat hanya Bank Indonesia. Tetapi di sini sekarang kita akan mempelajari, oh ternyata bank komersial itu bisa membuat uang. Nah, membuat uang ini gimana maksudnya? Nah, pembuatan uang artinya menambah penawaran uang di masyarakat itu bisa dilakukan oleh bank komersial melalui yang namanya pinjaman. Nah, ketika
bank komersial itu melakukan pinjaman atau memberikan sarana lending kepada masyarakat yang membutuhkan uang, maka itu kita bisa sebut sebagai pembuatan uang dengan fraksional. Nah, buat uangnya dari mana ya? Dari orang yang menabung. Orang menabung, kemudian orang menabung di bank, kemudian uang tabungannya diputar oleh bank untuk diberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Nah, ketika orang yang pinjam itu nantinya mengembalikan, tentu pengembaliannya kan jauh lebih besar daripada apa yang dia pinjam karena dia harus membayar bunga. Nah, sehingga bisa kita katakan katakanlah ketika ada orang pinjam katakanlah 1 juta di bank A, kemudian ketika ingin mengembalikan mereka tidak akan mungkin mengembalikan uang itu sebesar 1 juta. Tetapi mereka harus mengembalikan katakanlah misalkan 1.500.000. Artinya ada lebihnya 500. Sehingga kita bisa katakan, oh berarti dengan kelebihan uang 500 itu kita bisa simpulkan berarti bank komersial itu bisa membuat uang melalui pinjaman tadi. Ya, pinjamannya didapat dari yang namanya reserve banking. Nah, sehingga di sini dikatakan fractional reserve banking itu adalah sistem perbankan di mana bank hanya memegang sebagai deposito sebagai dana reserve. Ya, jadi fractional reserve itu kita akan bilang ya bank itu fungsinya hanya sebagai penyimpan uang. Nah, berapa yang harus disimpan? Nah, kita akan bicara terkait sama rasio reserve-nya. Berapa banyaknya yang harus disimpan, berapa persenkah, itu biasanya tergantung dari aturan yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian selesai kita bicara rasio, kita akan bilang apa saja persyaratannya. Nah, biasanya bank sentral itu sudah menetapkan batas minimumnya. Katakanlah, oh bank A, bank B, atau bank yang ada di Indonesia itu harus punya katakanlah 30% dari dana pihak ketiga yang harus tersimpan. Nah, ketika bank berbicara misalkan 30% dana pihak ketiga harus tersimpan, maka bank itu harus memiliki cadangan yang tidak boleh dipinjamkan ke pihak manapun sebanyak 30% dari dana pihak ketiga. Itu adalah persyaratan reserve. Nah, ketika bank itu ternyata katakanlah tadi persyaratannya adalah 30%, ternyata bank itu punya kelebihan. Katakanlah 30% ternyata dia punya 50%, berarti dia punya kelebihan 20%. Nah, kelebihan 20% ini yang kita sebut dengan kelebihan reserve. Nah, ketika kelebihan cadangan ya, maka bank komersial itu berhak untuk melakukan yang namanya pinjaman. Nah, dari tabel ini ya kita bisa ketahui bahwa reserve banking itu yang ada di bank A, katakanlah kita sebut ini bank A. Bank A itu punya reserve banking sebanyak 100. Kemudian ada persyaratan. Persyaratan dari Bank Indonesia itu menyatakan 10% dana yang harus dicadangkan. Sehingga di sini dikatakan, oh berarti batas minimum untuk mencadangkan dana 100 tadi itu adalah 90. Maka di sini kita akan bilang, oh berarti ada kelebihan reserve. Kelebihan reserve-nya berapa? Ya 100 dikurangi 90. Maka kita akan bilang, oh kelebihan reserve-nya 90. Nah, ketika kelebihan reserve 90 ini, maka ini boleh dipinjamkan. Itu terkait penjelasan pembuatan uang dengan fraksional melalui reserve banking. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan apa itu penggandaan uang atau uang itu bisa berganda. Gimana caranya? Penggandaan uang ini bisa semakin banyak ya, namanya saja berganda, berarti jumlah uang yang ada itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Bagaimana caranya bank komersial bisa menggandakan jumlah uang yang
tersedia di perbankan, salah satunya adalah lewat yang namanya pinjaman. Nah, kita akan bahas terkait penggandaan uang ini, dan kita akan lihat alurnya berapa, awalnya berapa dan jadi berapa, kenapa itu dikatakan uangnya menjadi berganda. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita akan contohkan efek penggandaan itu. Kita mulai katakanlah ketika ada orang menabung, katakanlah tadi bank awalnya tidak melakukan aktivitas meminjamkan uang kepada orang lain. Nah, yang kita sebut deposito awal ini. Ketika ada orang nabung 100, maka ya sudah akan disimpan oleh bank 100. Dari poin ini kita akan bilang tidak akan ada sistem penggandaan uang. Kemudian lanjut di tabel yang berikutnya. Nah, di tabel ini ya, bank sudah melakukan aktivitas funding sama lending ya, di mana di awal ada orang menabung, kemudian ada ketetapan dari bank sentral di mana ada reserve sebanyak, ketentuannya rasionya adalah 10% dari dana pihak ketiga. Maka secara otomatis yang disimpan tidak perlu 100, cukup ambil minimumnya. 10% dari 100 adalah 90. Nah, maka di sini kita akan bilang 90 ini bisa dipinjamkan kepada orang lain. Nah, dari sini kita akan bilang uang 90 ini nantinya akan beredar ke masyarakat. Nah, dari sini yang kita akan bilang apakah ini sudah disebut sebagai pengganda uang? Masih belum, karena uang yang ada di masyarakat katakanlah awalnya tadi 100, kemudian ditabungkan, kemudian yang diedarkan lagi masih 90. Jika dilihat dari awal, yang awalnya 100 sekarang 90 masih belum. Kemudian uang 90 ini ternyata ada orang yang meminjam, kemudian dari pinjamannya itu ditabungkan kembali ke bank B katakanlah. Ketika ditabungkan kembali ke bank B, maka secara otomatis uang 90 itu akan tersimpan di bank. Nah, sama seperti aturan yang awal, di mana harus ada 10% yang disimpan. Kemudian sisanya boleh digunakan sebagai fasilitas pinjaman. Maka dari 90 uang yang sudah disimpan, maka ada 9 yang harus disimpan dan 81 ini boleh diedarkan ke masyarakat melalui pinjaman. Nah, dari sini uang yang beredar akan semakin bertambah. Yang awalnya tidak ada, kemudian ada 90, kemudian ada 81. Nah, dari sini sudah ada pengganda uang. Karena jumlah uang beredar itu akan semakin bertambah. Kemudian uang yang beredar sebanyak 81 itu ada yang meminjam, kemudian ternyata pinjamannya ditaruh lagi ke bank. Maka uangnya 81 itu akan didepositokan. Nah, 81 10%-nya adalah 8,10. Kemudian ada 71,90 ini nanti bisa beredar lagi di masyarakat. Nah, ini yang kita sebut sebagai pengganda uang. Dari uang yang awalnya hanya 100 yang bisa diedarkan di masyarakat, kemudian ditabungkan sehingga jumlah uang beredar kembali 0, tidak ada. Kemudian dengan adanya pinjaman, kembali uang yang beredar pertama 90, kemudian ditambah lagi uang yang beredar 81, dan yang terakhir adalah uang yang beredar adalah 71,90. Ketika kita jumlahkan, hasilnya pasti akan lebih besar dari 100. Itu yang kita sebut sebagai pengganda uang. Nah, pengganda uang di sini ternyata punya resiko yang cukup tinggi, ya. Jadi model-model pengganda seperti ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Itu sebabnya kita akan bilang ya, ketika kita ingin menggandakan atau memperbanyak jumlah uang yang beredar, maka yang paling aman adalah pakai bank sentral. Kalau pakai seperti ini, permasalahannya adalah ketika penggandaan uang itu lewat pinjaman, ternyata waktu pelunasannya di poin yang ini bermasalah. Ya, di tabel yang paling bawah
itu bermasalah, pinjaman terakhir bermasalah, itu akan berdampak pada pengembalian yang kedua, kemudian akan berdampak pada pengembalian pertama, dan pada akhirnya itu akan berdampak pada dana yang awal pertama kali. Ketika terjadi kredit macet di salah satu itemnya, maka itu akan merusak tatanan yang lainnya. Nah, itu yang kita katakan mengapa penggandaan uang melalui aktivitas pinjaman itu memiliki resiko yang cukup tinggi. Kemudian di sini ada yang kita sebut dengan modal bank, leverage, sama krisis. Nah, jadi di sini kita akan membahas 3 hal terkait dengan apa itu modal bank, kemudian dengan hutang, dan yang nanti dihubungkan apa hubungannya modal bank, kemudian dengan leverage sama krisis. Nah, kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Ketika kita bicara sumber keuangan, ketika kita bicara sumber keuangan perbankan itu, maka kita akan bilang ya sumber keuangannya itu bisa didapatkan dari cadangan yang memang diwajibkan oleh bank sentral tadi, kemudian bisa didapatkan sumber pendanaan itu di bank, sumber keuangan bank itu bisa didapat dari pinjaman, karena dengan adanya orang meminjam nantinya pasti bank itu akan mendapatkan bunga nantinya. Kemudian dengan pembelian surat berharga. Nah, jadi ketika ada dana pihak ketiga masuk kepada perbankan, setidaknya kita memiliki 3 hal yang bisa dilakukan oleh bank. Dana pihak ketiga itu ada yang sebagian digunakan untuk cadangan, ada yang sebagian digunakan untuk fasilitas kredit, dan ada yang sebagian digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Nah, sumber bank yang didapatkan dengan menerbitkan hutang, ya, itu disebut dengan modal kapital. Untuk mendapatkan sumber kekayaan, bank itu biasanya menggunakan pinjaman dan penyimpanan cadangan untuk membeli surat berharga, saham, dan obligasi, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau bank ingin untung, ya, untuk memperoleh benefit, maka dia harus melakukan aktivitas kredit. Kalau tidak melakukan aktivitas kredit, maka dia juga harus melakukan jual beli atau pembelian saham ataupun obligasi nantinya. Sedangkan kewajiban bank apa? Yang pertama adalah deposito. Ketika ada orang menabung, maka dia punya kewajiban bank untuk mengembalikan tabungan tersebut. Kemudian bank juga pasti akan punya hutang kepada bank lain atau kepada corporate lainnya. Mereka juga harus mengembalikan hutang tersebut. Kemudian modal pemilik. Nah, modal pemilik mau tidak mau itu nantinya harusnya juga pasti akan menjadi tanggungan dari pihak banknya. Nah, kemudian sekarang kita akan bicara terkait sama leverage atau hutang, ya. Kita akan bilang dewasa ini pasti akan bicara bisnis. Bisnis itu akan selalu identik dengan yang namanya hutang. Banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak bisnis-bisnis besar, salah satu sumber pembiayaannya adalah menggunakan hutang dengan cara meminjam uang kepada bank atau kepada instansi lain untuk memperbesar skala produksinya dengan harapan produksinya semakin meningkat dan nanti akan mendapatkan keuntungan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka perusahaan melakukan hutang itu tidak akan menjadi permasalahan. Nah, ketika perusahaan tersebut katakanlah berhutang untuk memperbesar skala bisnisnya, maka kita akan punya yang namanya rasio leverage. Rasio leverage itu adalah ketika kita bicara bank, kita akan bilang rasio aset total bank ke modal bank. Apa maksudnya rasio leverage itu? Katakanlah bank itu memiliki aset sebanyak $1.000. Modal banknya itu cuma 50. Nah, aset itu kan kita bisa katakan tadi, aset bank itu katakanlah bisa dari hutang, ya. Kemudian bisa dari item lainnya, sedangkan modal bank itu adalah kekayaan yang memang dimiliki oleh bank itu. Ya.
Nah, ketika kita bicara rasio leverage, maka kita akan bilang, oh rasio leverage banknya adalah 20. Apa maksudnya? Kita akan bilang dari 20 dolar aset itu, ya, kita akan bilang 1%-nya itu dibiayai menggunakan modalnya sendiri. Sedangkan 19 dolarnya itu berasal dari dana hutangan. Nah, itu yang kita sebut dengan rasio leverage. Nah, sehingga kita akan bilang rasio leverage itu ada kalanya dia berdampak positif, ada kalanya dia berdampak negatif. Bagi leverage yang berdampak positif, ketika suatu instansi atau suatu perusahaan itu memutuskan untuk meminjam uang di bank atau di perusahaan atau di lembaga keuangan manapun, dan ketika dia berhasil meminjam uang, bisnisnya semakin berkembang, skala unit bisnisnya semakin tinggi, semakin banyak, semakin luas, sehingga profit yang didapat semakin besar. Nah, itu dikatakan leverage itu positif. Kalau kita lihat dari bank, leverage itu dikatakan positif katakanlah dengan bank memberikan pinjaman kepada orang lain, ya, orang lain itu mampu bayar beserta bunganya tepat waktu. Bank pasti akan mendapatkan keuntungan. Itu adalah leverage yang positif. Leverage yang negatif adalah ketika kita melakukan pinjaman, tetapi kita tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Itu yang kita sebut dengan leverage yang negatif. Karena ketika semakin banyak kita tidak mampu membayar hutang kita, maka secara otomatis beban hutang yang dimiliki oleh perusahaan atau kita itu pasti akan semakin bertambah. Itu yang kita sebut dengan leverage negatif. Nah, sedangkan di sini dalam dunia perbankan, ya, dunia perbankan itu ada yang kita sebut dengan kebutuhan modal. Ya, jadi di dunia perbankan itu ada yang kita sebut dengan kebutuhan modal atau capital requirement. Nah, capital requirement ini kita akan bilang fungsinya apa? Fungsinya untuk memastikan bahwa bank itu bisa atau dapat membayar deposan mereka. Nah, jadi kebutuhan modal ini harapannya adalah dengan bank itu memiliki capital requirement, ketika ada nasabah ingin mengambil uangnya sewaktu-waktu, nasabah tersebut bisa mengambilnya. Maka perlu ada yang namanya kebutuhan modal ketika kita bicara perbankan. Kemudian untuk mengatur jumlah uang yang beredar, di sini kita punya yang namanya alat kontrol moneter. Jadi alat kontrol moneter ini nantinya akan mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ada 4 yang lumrahnya digunakan sebagai kontrol moneter dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama yang biasanya dilakukan oleh bank sentral adalah terkait dengan jual beli surat berharga. Nah, dengan adanya aktivitas jual beli surat berharga, sebenarnya jumlah uang beredar di masyarakat itu bisa dikontrol dengan cukup mudah. Katakanlah kita akan contohkan dari aktivitas jual. Ketika bank sentral menjual surat berharga, secara otomatis ketika ada masyarakat yang membeli surat berharga tersebut, masyarakat akan menyerahkan uangnya kepada bank sentral yang sudah mengeluarkan surat berharga tersebut. Ketika masyarakat menyerahkan uangnya kepada bank sentral, kita akan bilang jumlah uang beredar itu akan semakin berkurang. Tetapi sebaliknya, ketika bank sentral melakukan pembelian surat berharga, bank sentral membeli surat berharga milik Anda, maka secara otomatis bank sentral mengeluarkan uang, dan uang itu Anda terima. Ketika uang itu Anda terima, maka jumlah uang beredar di masyarakat itu akan semakin banyak. Itu ketika kita bicara terkait bagaimana operasi pasar terbuka mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah uang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua, jumlah uang beredar di masyarakat itu bisa dipengaruhi oleh cash ratio atau giro wajib minimum yang
diberikan aturan oleh bank sentral kepada bank komersial yang ada di suatu negara. Semakin tinggi cash rasionya, semakin tinggi cadangan wajib yang harus dilakukan oleh bank umum atau bank komersial, maka secara otomatis jumlah uang beredar itu akan semakin sedikit. Kenapa? Karena ketika cash ratio semakin besar, aktivitas perbankan dalam melakukan kredit atau pembelian surat-surat berharga juga akan semakin berkurang karena uangnya harus digunakan sebagai cash ratio atau cadangan. Tetapi kalau bank sentral mengurangi atau membuat kebijakan diturunkan cash rasionya, maka secara otomatis aktivitas kredit juga akan semakin bertambah. Ketika aktivitas kredit itu semakin dibuka lebar, maka secara otomatis ya jumlah uang beredar di masyarakat juga pasti akan meningkat. Kemudian ada yang kita sebut dengan kredit. Kredit ini juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat nantinya. Ketika kredit yang disalurkan semakin besar, maka uang yang beredar di masyarakat tentu akan semakin banyak. Tetapi kalau jumlah kredit yang disalurkan makin kecil, maka secara otomatis uang yang beredar di masyarakat juga akan semakin sedikit. Dan yang terakhir itu terkait dengan suku bunga. Nah, ketika suku bunga dinaikkan, baik dari sisi tabungan atau dari sisi kredit, ketika suku bunga naik, jumlah uang yang beredar itu akan semakin sedikit. Katakanlah dari sisi sudut pandang nabung, bunga tabungan dinaikkan, maka itu akan menstimulus seseorang untuk semakin giat untuk nabung. Ketika orang itu semakin suka nabung, maka jumlah uang yang ada di kantong mereka itu akan semakin sedikit. Maka kita akan bilang ya jumlah uang beredar akan semakin berkurang. Di sisi yang lain, ketika suku bunga kredit juga dinaikkan, maka orang kalau mau minjam ke perbankan itu juga akan dikurangi. Kenapa? Ya karena kalau semakin banyak minjam ke bank, suku bunganya lagi tinggi, sehingga pengembaliannya juga nanti makin besar. Sebaliknya, ketika suku bunga itu diturunkan, ya, yang semula naik sekarang turun, orang itu lebih suka mengambil uangnya di bank dan digunakan untuk investasi real katakanlah. Karena ditaruh di bank tidak menguntungkan karena suku bunganya rendah. Sehingga uang yang beredar di masyarakat akan semakin banyak. Di sisi kredit juga demikian. Semakin rendah suku bunga kredit yang ditetapkan kepada masyarakat untuk yang ingin melakukan kredit, maka masyarakat akan berlomba-lomba untuk mengakses kredit yang ada di perbankan. Karena mereka menganggap ya mumpung bunganya rendah, sehingga pengembaliannya ke bank nanti juga jauh lebih sedikit ketika suku bunganya rendah jika dibandingkan dengan suku bunga yang tinggi. Nah, itu setidaknya alat kontrol moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.